warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya, Bu. Kembali lagi bersama saya, Oti Pratiwi, di podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Pada episode kali ini, kita udah kedatangan nih, sober narasumber yang pasti semua sober yang ada di Kabupaten Tanggamus nih udah familiar nih sama ibu cantik di samping saya. Jadi daripada kita berlama-lama, uh, kita langsung kenalan aja nih sama narasumber yang udah membersamai kita pada malam hari ini. Boleh deh Ibu kenalan kepada sobat bersinar yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi pun Ya pun. saya Siti Mahmudah Saleh, Ketua TPPKK Tanggamus. Sober, kita udah kedatangan nih Ibu Siti Mahmudah. Beliau ini adalah istri dari Bupati Kabupaten Tanggamus, Bapak Saleh Asnawi. Betul ya Bu ya? Iya. Jadi selain sebagai istri bupati, jadi Ibu Siti Mahmudah ini adalah ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tanggamus. Jadi kita nih pada malam hari ini akan berbincang-bincang nih seputar narkotika dan apa nih kaitannya dengan PKK Kabupaten Tanggamus. Jadi sebelum kita lebih jauh nih Bu bicara seputar narkotika, kira-kira apa sih nih Bu program-program unggulan PKK Kabupaten Tanggamus di tahun 2025 ini? Kalau untuk program mengenai narkotika, kita biasanya itu dengan Pokja 1 ya, tidak ada yang mewakilinya. Saya sebagai dari Ketua TPPKK pastinya mengharapkan kepada Pokja 1 untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, terutama adalah dari kecamatan, dari Pekon, bagaimana kerjasamanya supaya daerah tersebut itu bebas dari narkoba, terutama saat sekarang ini kan remaja-remaja anak-anak yang khususnya yang SMP, SMA sangat mengkhawatirkan sekali. Karena kalau saya melihat sendiri mereka itu untuk di bidang pendidikan aja, untuk yang saat sekarang ini diharapkan pemerintah, yaitu untuk menjadi generasi emas 20 tahun ke depan, 45 tahun, ulang tahun yang ke-100, itu diharapkan sekali anak-anak remaja itu mempunyai karakter ya. Nah, kalau misalnya pendidikan karakter itu sudah tertanam kepada anak-anak, insya Allah narkoba itu mungkin sangat terhindari oleh mereka. Melihat fenomena yang ada nih Bu di Kabupaten Tanggamus ini kan semakin marak ya Bu penyalahgunaan narkotika. Dia tuh udah nggak memandang usia, pendidikan, latar belakang, mau tua, muda, orang kaya, orang miskin gitu kan Bu, itu pada marak nih pemakaian narkotika. Nah sebagai ketua TPPKK nih Bu, bagaimana sih Ibu memandang fenomena ini? Terus kaitannya bagaimana gitu dengan uh, seberapa penting sih peran PKK ini untuk membantu menanggulangi permasalahan narkotika ini? Nah, itu kita sebetulnya sebagai ibu-ibu ya, yang punya putra-putri yang memasuki remaja, emang saat sekarang ini sangat mengkhawatirkan sekali. Terkadang anak kita baik, tapi temannya kurang baik. Yeah. Nah, itu sehingga pengontrolan kepada anak-anak khususnya adalah orang tua. Bagaimana orang tua itu mengajak anak-anaknya sebagai tidak hanya sebagai orang tua ya, paling tidak dijadikan seorang sahabat. Nah, jangan sebagai orang tua itu tidak memahami bagaimana anak-anak remaja ini yang begitu besarnya pengaruh dari media terutama dan pengaruh dari luar. Karena itu saya berharap sih kerjasama kepolisian, kerjasama PKK, kerjasama para ibu pekon dan camat untuk sama-sama anak-anak itu jangan dibiarkan kumpul-kumpul
sampai jam 10 malam. Nah, itu kita akan berusaha untuk seperti itu, paling tidak bekerja sama dengan kepolisian. Semoga dengan adanya itu paling tidak mengurangi lah. Nah, itu kita harapkan. Dan untuk sekarang ini memang sangat memprihatinkan sekali ya. Karena saya lihat anak-anak SMP, SMA itu sering kumpul-kumpul bawa motor, tahu ada di suatu tempat, biasanya itu dia sambil apa ya yang namanya dikatakan sekarang itu misep-misep apa itulah. Nah, gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Kita seharusnya terutama sebagai ibu-ibu yang diamanahkan menjadi ibu kakak di Tanggamus, mengajak dan menghimbau kepada seluruh kepala sekolah, terutama dewan guru, jangan pernah bosan menghimbau kepada anak-anaknya, anak-anak sekolah untuk tidak menghindari itu loh, yang pemakaian apa namanya kayak narkoba, pakaian menghisap-hisap itu yang sekarang lagi ngetren gitu loh. Nah, itu sebetulnya tugas tugas kepala sekolah dan guru, karena anak-anak itu kan remaja itu masih tahap sekolah SMP dan SMA. Nah, itu kira-kira seperti itu. Iya, jadi permasalahan narkotika ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab BNN atau PKK ya Bu ya. Jadi kita tuh harus Iya, berkolaborasi dengan betul. kepolisian, dengan sekolah. Sekolah. Tadi mendengar penjelasan Ibu, jadi kita ini harus terbentuk dulu ketahanan diri kita dari keluarga dulu, dari keluarga terkecil. Jadi kalau kita ini udah terbentuk nih dari keluarga, uh, gak bisa kita harus pandai-pandai memilih teman. Terus kita juga ada nih dibatasi dari keluarga untuk jam malam gitu. Jadi ternyata keluarga itu sangat penting ya Bu ya peranannya untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika. Nah, selanjutnya nih Bu, berbicara tentang kolaborasi. Pada tahun 2025 ini sinergi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh PKK Kabupaten Tanggamus khususnya dengan BNN Kabupaten Tanggamus untuk permasalahan P4GN? Kita sudah berkolaborasi dengan BNN dan Pekon Tapis Bersinar, yang saat ini kita justru yang masih kita gerakkan sekali adalah genre ya, generasi berencana. Itu sangat luar biasa. Saya lihat anak-anaknya itu sudah mulai punya prinsip ya, mudah kelihatan karakternya. Mudah-mudahan dengan adanya remaja genre itu bisa mengajak remaja yang lainnya untuk bebas dari narkoba. Oke, berarti duta genre nih Bu yang sudah terbentuk menjadi perpanjangan tangan untuk mengajak teman-temannya lagi ya Bu ya untuk menyuarakan penolakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Lalu temannya lagi mengajak temannya lagi seperti itu ya Bu ya. Itu program kita bersama remaja genre itu. Itu di program genre itu sangat sangat bagus sekali ya. Karena saya lihat selain mereka menghindari mengajak remaja untuk tidak menggunakan narkoba, tapi juga mengajak untuk tidak pernikahan dini. Karena untuk terjadinya pernikahan dini itu karena terjadinya apa namanya pergaulan bebas ya, seks bebas. Nah, itu yang akan kita hindari. Tadi kan bicara tentang kolaborasi yang sudah dilaksanakan Ibu. Ada nggak sih Bu rencana program yang akan dilaksanakan juga di tahun 2025 ini? Untuk program 2025, insya Allah kita akan dari TPPKK dan Ibu-Ibu PKK bersama Ibu Pekon, Ibu Camat akan mengadakan MOU dengan BNN yang mudah-mudahan dapat bekerja sama dengan baik dan kemudian dapat dilaksanakan kegiatan itu di daerah-daerah, di pekon-pekon. Dan akhirnya kegiatan ibu-ibu pekon itu nanti akan terbentuklah satu kampung atau satu pekon menjadi Pekon Tapis Bersinar.
Terbentuk Pekon Tapis Bersinar diharapkan menjadi desa yang bermasyarakat sejahtera dan bersih dari narkoba. Nah, berarti keren banget nih Bu ya, rencana jangka panjang dari TPPKK Kabupaten Tanggamus ini ingin membentuk setiap pekon itu menjadi pekon tapis bersinar. Semoga segera terwujud dan terrealisasi ya Bu ya. Nah, tadi kan kita udah bicara banyak nih Bu tentang penyalahgunaan narkotika, tentang program-program. Nah, sebelum kita tutup nih Bu bincang-bincang kita pada malam hari ini, boleh dong Ibu berikan nih pesan-pesan untuk anak-anak, untuk keluarga, dan untuk semua masyarakat yang menonton kita pada malam hari ini. Untuk warga masyarakat seluruhnya di Tanggamus, khususnya ibu-ibu dan anak-anak remaja, saya yang diamanahkan dari TPPKK Kabupaten Tanggamus, mari mengajak keseluruhan, terutama kepada anak-anak remaja. Sayangilah dirimu, tolong jangan sampai terpengaruh oleh narkoba, karena itu sangat merusak masa depanmu. Bunda berharap kepada anak-anakku semuanya, mari jaga kesehatan, berpikirlah yang berwawasan luas, menjadi anak-anak yang mempunyai karakter, karena kalian semua itu adalah masa depan pemerintahan, masa depan negara yang diharapkan menjadi generasi emas yang akan datang. Nah, tuh sobat tadi pesan dari Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Tanggamus, jangan sekali-kali mendekati narkoba karena narkoba bisa menghancurkan masa depan. Nggak kerasa nih kita udah sampai nih Bu di penghujung bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, sudah ngobrol-ngobrol nih kita. Buat sobat yang ada di rumah, sampai jumpa di episode sudut pandang selanjutnya. Saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.